wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, kenalkan saya adalah Panjer PKN untuk hari ini tanggal 16 Oktober 2024. Yang saya Hardi mungkin baru kenal saya hari ini ya. Saya baru perdana di sini. Sebelumnya untuk materi hari ini yang nanti kita akan bahas itu ada di bab 1 di dalam Pancasila, dan nanti ada beberapa penjelasan nanti kita bahas satu persatu ya, terkait apa aja menggali pendiri bangsa tentang dasar negara, penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa, peluang dan tantangan penerapan Pancasila, proyek gotong royong kewarganegaraan. Itu nanti yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini di bab 1 Pancasila ini. Tapi nanti kalau waktu yang terbatas, nanti mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman di sini familiar gak dengan PKN itu apa, atau mata pelajaran ini kira-kira hobi gak kita? Kurang banget. Kurang ya? Banyak apa? Karena kan ini berkaitan dengan apa ya? Kita jadi diri kita sebagai bangsa dan negara, warga negara Indonesia gitu kan. Harusnya kita lebih mendalami lagi terkait apa itu mungkin fondasi-fondasi kebangsaan seperti apa, kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar seperti itu kan. Nanti mungkin teman-teman yang mungkin tadi Rashid tadi ya bilang kurang, nanti saya coba gali lagi biar itu menjadi satu hal yang menarik buat Rashid dan teman-teman semuanya seperti itu. Nah, mungkin untuk kelas saya sendiri nantinya ke depannya teman-teman kalau memang nanti dirasa sulit bisa bertanya aja langsung ke saya apa kira-kira konteks yang belum jelas seperti itu. Karena kan ini sifatnya numerasi ya, literasi, kita akan terus baca dan kita akan menghafal apa yang mungkin kejadian dari terjadinya misalkan ini Pancasila seperti itu, dari Pancasila seperti apa dan definisinya seperti apa. Nanti teman-teman boleh bertanya kalau nanti ada kendala dalam proses penyampaian materi ini seperti itu ya. Oke. Rashid ini kelas 10 IPS ya? Iya. Ya. Dan untuk mata pelajaran ini materinya memang untuk kelas 10 seperti itu, untuk SMA ataupun SMK. Oke. Saya langsung masuk ke materi pembahasannya ya. Kita bahas ke poin 1 dulu ya, terkait menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak ini maksudnya seperti apa? Memahami apa ya maksudnya? Satu, memahami gimana cara pemikiran para founding father gitu tentang dasar negara kita. Betul, sudah cukup tepat penjelasan dari Kak Rashid tadi. Untuk poin ini memang nanti akan menjelaskan terkait bagaimana nih mungkin ada sejarahnya juga nanti ya. Ini bisa terjadi, Pancasila itu bisa terbentuk, dan bagaimana prosesnya sebelum itu terjadi Pancasila yang kita kenal sekarang, karena dari mana nilai Pancasila. Nah, sebelum itu terkait dari poin ini, kita nanti ke depannya juga nanti akan mempelajari beberapa materi. Nah, dari beberapa poin itu, nah apa aja nanti yang akan teman-teman semua pelajari itu saya coba sampaikan di sini ya. Kayak tadi untuk menggali dari bangsa, saya coba sebelumnya ternyata ya sebentar teman-teman. Ya. Oke, tadi untuk menggali dari bangsa itu apa aja nanti yang akan teman-teman pelajari ke depannya. Itu pertama pokok pikiran, itu saja ya. Jadi teman-teman bisa nyatat pokok-pokok pikiran dalam BPUPK. Nah, BPUPK ini apa? Mungkin ada yang bingung nggak, atau ada yang belum tahu nggak BPUPK ini apa? Ini termasuk bagian dari sejarah juga sebenarnya. Badan apa ya?
lupa ya, bisa coba jelasin dari saya aja. Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Ya, jadi nanti ketika sudah merdeka tentunya kan ada kejadian-kejadian, atau ketika akan merdeka juga ada kejadian apa yang akan terjadi sampai terbentuknya Pancasila. Nah, ini nanti kita akan bahas. Setelah itu slide ini juga ada untuk panitia 9. Nah, panitia 9 ini nanti saya coba akan bahas seperti apa peristiwanya yang terjadi, kenapa terbentuk panitia 9 dan apa saja isi dari panitia 9 itu sendiri. Oke. Ini untuk pembahasan hari ini ya, untuk poin nanti kita bahas. Kalau ada waktu kita bahas hari ini, kalau nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, saya ada pertanyaan nih sebelumnya terkait dari dua poin ini. Yang pertama, bagaimana? Kata saya tulis tadi kali ya, biar ini ya. Yang pertama, bagaimana cara pandang para pendiri bangsa, tentang rumusan dan isi Pancasila. Gitu ya. Dan isi Pancasila. Nah, ini tadi berkaitan dengan ini ya. Ini pertanyaan kita. Coba kita akan gali seperti apa. Nah, dari peristiwa ini, bagaimana cara pandang pendiri bangsa? Ini kan ada beberapa tokoh ya yang akan melihat seperti apa nilai Pancasila itu dibangun, seperti apa mereka merumuskan seperti itu. Nah, kalau dari buku yang ada atau penjelasan yang ada untuk tokoh yang tergabung tersebut atau orang-orang itu ada beberapa orang yang melakukan perumusan Pancasila. Salah satunya sudah pasti tokoh formal kita, Soekarno ya. Nah, selain itu juga ada tokoh lainnya nih, seperti Muhammad Yamin, saya tulis di bawahnya ya. Tokoh dalam perumusan Pancasila. Oke. Bisa ditolong ini sekarang. Kalau tulisannya kurang jelas bilang aja. Oke, ya siap. Santai langsung. Perumusan Pancasila. Oke. Nah, poin ini siapa aja? Tadi sudah saya tanyakan. Itu yang pertama ada namanya Muhammad Yamin. Kalau mau tahu rupanya seperti apa bisa di Google ya, zaman sekarang ada tuh, kita lagi ngumpul gambarnya. Terus yang kedua ada Supomo namanya. Supomo, lalu ada Soekarno. Ini tokoh-tokoh yang berkaitan dengan pikiran dalam BPUPK tadi ya. Iya. Soekarno. Nah, ini beberapa tokoh yang memberikan pandangan mereka atau memberikan pendapat mereka
di dalam sidang BPU PK. Tadi ke BPK ada yang enggak tadi? Badan menyusun Jadi upaya persiapan kemerdekaan. Oke, nggak apa-apa di apa tadi ya, dan takut itu kan keluar dari soal kuis atau soal ujian nanti. Dalam sidang BPK itu terjadinya kapan? Itu terjadinya pada tanggal Yang di wajah apa? Oke, di wajah. Ada tanggal 29 Mei. Dia PBBK itu 29 Mei. Pada tanggal 29 Mei 1945. Jadi ini terjadinya sebelum kemerdekaan ya. Nah itu ada beberapa kita bisa bilang pandangan dari beliau ya, dari beliau dalam sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan perlu dicatat itu ada 5 poin atau 5 turunan yang disampaikan dalam perumusan isi Pancasila itu sendiri. Nah, menurut beliau Pancasila itu terkandungnya apa aja? Pertama, peri kemanusiaan. Oke. Lalu yang kedua ada peri ketuhanan. Peri ketuhanan. Yang ketiga ada peri kebangsaan. Yang keempat peri kerakyatan. Dan yang terakhir itu ada kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Sebenarnya ini dari pendapat beliau ini memang sudah mulai kelihatan ya kandungan-kandungan ini yang terjadi yang mau menjadikan Pancasila itu sekarang ada seperti itu kan, kayak seperti peri ketuhanan, peri kemanusiaan, terus peri kerakyatan, tapi memang tidak dijelaskan secara spesifik maksudnya dari peri ketuhanan seperti apa, peri kemanusiaan seperti apa. Memang itu adalah kandungan-kandungannya aja seperti itu, tapi dalam kejadiannya atau dalam peristiwa itu memang ada beberapa lainnya yang akhirnya pendapat ini pun tidak semata-mata rampung menjadi rumusan atau gagasan nilai Pancasila yang saat ini kita ketahui bersama seperti itu. Jadi dalam pembentukannya atau dalam pendirian dasar negara ini, ya inilah yang terjadi sebelumnya, sebelum terjadi Pancasila itu. Jadi beberapa tokoh menyampaikan pandangan-pandangannya. Salah satu ini tadi Muhammad Yamin menyampaikan bahwa memang di sidang BPUPK itu menurut beliau untuk Pancasila ini memiliki beberapa nilai. Yang pertama nilai kemanusiaan, ketuhanan, kebangsaan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah ini menurut dalam pandangan Muhammad Yamin. Lalu dalam pandangan Supomo seperti apa? Teman-teman udah nyatet belum ini? Bisa saya foto boleh? Boleh, boleh. Oke.
pembahasan papan tulis, jadi saya harus hapus ininya materinya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau yang udah dicatat, yang udah dipoto dan dicatat nanti dipelajari di rumah. Kalau bingung bisa tanya-tanya di rumah. Lalu tadi tokoh yang kedua itu ada Supomo namanya. Ini dalam tanaman Supomo ya. Supomo dalam pandangannya. Oke. Nah, menurut beliau apa sih Pancasila itu, atau unsur apa yang harus ada di dalam pembentukan satu negara ini yang kita sebut Pancasila sekarang ya? Itu apa menurut beliau? Itu dalam pidatonya, saya pakai spidologi ya. Spidologi itu tadi udah mau habis sidangnya. Ini dalam pidatonya hampir sama dengan Muhammad Yamin tadi. Yang terjadi pada tanggal 31 Mei. Kalau ini kan 29 Mei, kalau Supomo ini tanggal 31 Mei 1945. Nah, karena untuk PPOPK ini sendiri terjadinya itu dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Jadi memang dalam rentang hari tersebut terjadinya pembahasan, terjadinya mungkin ya penyampaian pendapat bagaimana itu bisa harus dilakukan. Pada tanggal 21 Mei mengenai Supomo menyampaikan struktur sosial bangsa, struktur sosial bangsa Indonesia ya. Yang ditopang oleh semangat yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, keseimbangan lahir batin, masyarakat gitu. Terlalu panjang ya, ini saya bacakan aja yang bermusyawarah. Bermusyawarah dengannya. Oke. Kalau Supomo sendiri memang dalam pandangannya ada sedikit berbeda, tapi memang di sini dia menjelaskan struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup. Nah, jadi di negara ini kita dalam jalan kehidupan itu kita harus selalu bersatu, seperti itu menurut Supomo. Lalu semangat kekeluargaan, jadi selain persatuan secara nasional, kekeluargaan itu juga harus dikuatkan, kita agar tidak terjadinya terpecah belah
memang kita negara kesatuan yang diinginkan. Lalu keseimbangan lahir batin, masyarakat yang bermusyawarah dengan rakyat. Jadi bagaimana dibentuk nih sikap atau rasa ingin bermusyawarah sesama rakyat seperti itu. Nah, ini tujuannya apa? Demi menyelenggarakan penyiapan keadilan rakyat seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari Supomo ini. Ini memang terbatas tempat di sini ada tulisan semua. Jadi memang dari pandangannya ada beberapa pandangan yang disampaikan. Kalau dari Muhammad Yamin seperti ini, dari Supomo seperti ini. Nah, memang ini poin penting aja saya tuliskan, nanti teman-teman bisa baca lebih jelas lagi atau lebih luas lagi di bukunya teman-teman yang teman bukunya ya. Nanti kalau memang belum memiliki buku bisa info ke saya seperti itu. Nah, saya coba ulas ke Muhammad Yamin sebentar. Di Muhammad Yamin ini sendiri memang dalam sidangnya, dalam pidatonya memang ada sedikit perbedaan dengan karya ilmiah yang dia buatkan seperti itu. Nah, itu perbedaan pidato dan naskah persiapan ada perbedaan ini. Tapi memang pokoknya pada sidang ini tadi saya bilang tidak langsung diputuskan atau tidak menjadi nilai dasar negara, karena memang di naskah ilmiahnya Muhammad Yamin menyampaikan demikian dan di pidatonya Muhammad Yamin menyampaikan demikian. Ini ada perbedaan yang disampaikan. Itu menjadi pertanyaan dari sebagian anggota majelis atau anggota yang datang pada sidang itu, kenapa ini bisa terjadi perbedaan. Namun pada akhirnya nanti semua itu akan dirumuskan menjadi satu dasar negara yang utuh. Artinya Pancasila itu nanti akan terbentuk dari beberapa pendapat yang ada seperti itu. Nah, ini dari dua tokoh tadi. Yang ini dari foto ya, dari satu ya. Saya lanjut ke tokoh satunya lagi. Oke, saya hapus dulu teman-teman. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan aja. Kita ulas lagi bukunya. Nah, untuk tokoh yang ketiga itu dalam pandangan Soekarno. Soekarno juga menyampaikan pandangannya. Jadi selain Muhammad Yamin, Supomo, ini tokoh kita juga menyampaikan pandangannya. Soekarno dalam pandangannya. Oke. Nah, menurut Soekarno apa nih? Nanti teman-teman kalau Soekarno lebih familiar ya apa yang beliau sampaikan terkait nilai-nilai yang harus terkandung dalam dasar negara ini. Nah, yang pertama yang Bapak Soekarno sampaikan itu, Bapak Soekarno sampaikan adalah kebangsaan Indonesia. Itu nilai yang harus terkandung. Oke, kebangsaan Indonesia memang itu perlu karena memang kita sebagai negara dan bangsa. Artinya negara itu ada wilayahnya dan masyarakat yang ada di dalamnya atau rakyat yang ada di dalamnya adalah sebuah bangsaannya. Maka perlunya kebangsaan Indonesia. Yang kedua itu adalah peri kemanusiaan. Nah, ini hampir sama dengan Muhammad Yamin ya. Jadi peri kemanusiaan itu juga diperlukan menurut Soekarno. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kemanusiaan itu perlu diterapkan untuk bagaimana negara, bagaimana para penyelenggara negara ini memperlakukan rakyatnya seperti apa. Itu apakah memang memanusiakan atau tidak nantinya. Itu perlu apa ya, jadi pegangan lah dalam dasar negara kita. Lalu yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Atau demokrasi. Nah, ini juga diperlukan. Kenapa?
Karena mufakat itu artinya kesepakatan yang kita putuskan bersama dalam suatu perbedaan. Mungkin dalam forum ini si A menyampaikan apa, si B menyampaikan apa. Nah, Pak Rashid menyampaikan apa, saya menyampaikan apa, berbeda pendapat. Nah, ini kita jadikan satu mufakat supaya menjadi suatu keputusan yang baik seperti itu. Dan juga tidak ya kenapa ada demokrasi, artinya tidak berpihak di satu sisi saja gitu, tidak berat sebelah aja. Jadi kita sama-sama bisa berpendapat, sama-sama bisa bersuara, di situ akan hadir keputusan yang ya bisa dibilang win-win solution lah gitu ya. Nah itu untuk sepakat tadi. Lalu yang keempat, kesejahteraan sosial. Nah, ini juga diperlukan nih. Nah, hampir sama tadi dengan Muhammad Yamin. Kalau tadi Muhammad Yamin bilang kesejahteraan rakyat, ini adalah kesejahteraan sosial. Artinya kesejahteraan itu penting, baik itu untuk rakyat ataupun untuk sosial. Nah, makanya sampai sekarang yang ada kementerian sosial mungkin ada ya bantuan-bantuan dari pemerintah itu memang bagaimana kesejahteraan itu diperlukan pada keberlangsungan bangsa dan negara ini. Memang poin-poin ini nanti akan direbut menjadi satu kesepakatan yang terkandung dalam nilai Pancasila nanti. Kesejahteraan sosial, lalu yang kelima ketuhanan. Nah, juga menerapkan ini ketuhanan itu terakhir ya. Oke, ketuhanan itu pasti ya. Dan terlepas dari perjalanan kita sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kalau saya Muslim seperti dari Allah, tentunya pengabdian saya atau bagaimana saya membentuk atau melakukan rasa syukur saya kepada Allah gitu, melalui jalur Tuhan ini seperti itu. Nah dari lima ini sebenarnya nanti akan yang terbentuk tadi yang senang nilai Pancasila. Oke, jadi tiga tokoh tadi ya, Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno menyampaikan pandangannya dalam perumusan Pancasila. Nah itu yang mungkin nanti dari pandangan-pandangan itu akan terbentuk yang namanya Pancasila. Tapi sebelum dari pandangan-pandangan tadi, sebelum sampai terbentuknya Pancasila, ada panitia 9. Nah, panitia 9 ini sendiri itu bisa dibilang forum juga atau orang-orang yang menyampaikan pendapatnya dalam pembentukan tentang dasar negara ini sendiri. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya Piagam Jakarta. Ya, Nah, itu Piagam Jakarta ya. Nah, itu juga salah satu dasar atau ide dasar tentang pendirian satu nilai Pancasila seperti itu. Nah, saya coba bacakan aja ya, karena ini ada di buku. Nanti teman-teman kalau yang ada itu boleh nanya, saya coba bacakan aja. Piagam Pancasila itu sendiri seperti apa, yaitu mukadimah, isinya mukadimah tentang frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu salah satu unsur terkandung dalam Piagam Jakarta tadi. Nah, panitia 9 ini oke, sebelum panitia 9 saya coba jelaskan tadi dari forum tadi. Itu ada 9 pokok usulan yang dirangkum oleh panitia 8. Jadi sebelum panitia 9 itu ada panitia 8. Nah, jadi sebelum ada panitia 9, itu ada panitia 8. Jadi ada selain 3 tokoh tadi, ada beberapa usulan juga gitu yang dari panitia 8 tersebut mengusulkan nilai-nilai dasar negara itu seperti apa. Nah, salah satu dari 9 pokok itu apa aja? Yang pertama, usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya.
Yang kedua, usulan yang meminta mengenai dasar negara, usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi. Yang keempat, usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, usulan yang meminta mengenai warga negara. Yang keenam, usulan yang meminta mengenai daerah. Yang ketujuh, usulan yang meminta mengenai agama dan negara. Yang kedelapan, usulan yang meminta mengenai pembelaan. Dan yang kesembilan, usulan yang meminta mengenai keuangan. Jadi 9 pokok usulan tadi itu ada kaitannya juga nih dengan undang-undang negara kita, seperti yang kita kan dasar agama, dasar keuangan, pembelaan, segala macam. Nanti ya itu masih bagian dari bahan baku untuk tidaknya nilai-nilai Pancasila nanti atau dasar negara kita seperti apa. Nah, kalau untuk panitia 9 ini sendiri, setelah panitia 8 terbentuk, mengusulkan beberapa gagasan atau ide dari mereka, lalu terbentuklah panitia 9 setelah itu, yang dimana nah, sebelumnya saya mulai dulu. Apa bedanya panitia 8 dan 9? Ini ada yang tahu nggak? Jumlah anggota yang Anggota ya pasti ya, kayak beda ya. Nah, selain itu juga tugasnya nih, mungkin ada tahu? Belum tahu ya, oke. Kita coba sampaikan untuk tugas dari panitia 8 dan 9 itu memang ada perbedaan sedikit, yaitu untuk panitia 8 sendiri tugas untuk mengumpulkan berbagai usulan. Jadi tadi saya bilang kan, panitia 8 ini setelah mengumpulkan usulan-usulan dari berbagai macam anggota dalam forum atau ya kalau kita sekarang seperti diskusi ya, itu terlahirkan nih atau keluar dari usulan-usulan tersebut 9 usulan yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau untuk panitia 9 itu sendiri, itu tugasnya adalah menyusun pembukaan hukum dasar. Jadi yang satu merangkum dari usulan atau gagasan yang disampaikan, yang satu lagi adalah bentuk pembukaan hukum dasar yang seperti apa nanti dalam dasar negara. Kita mesti bahas yang ini ya, poin satu. Ya, nah, panitia 9 itu mengadakan rapat di tanggal 22 Juni tahun 1945. Jadi setelah PPUPK ini selesai atau terlewat, barulah PPUPK mengadakan rapatnya. Nah, yang dia rapatkan adalah tentang dasar negara. Di situ ceritanya memang ini kita mau sejarah sedikit ya, memang berkaitan dengan Pancasila, kenapa ide itu lahir gitu. Nah, itu di dalam diskusinya itu memang berlangsung alot ya, ketika bagaimana membahas relasi agama dan negara. Jadi dulu ya di Pilkada Jakarta itu kan memang ada sedikit ini ya, sedikit perdebatan lah gitu. Kayak sekarang Pancasila itu ya sifatnya adalah nasionalis, kan? Jadi memang tidak terlalu agamais, tapi tidak terlalu jauh dari Tuhan gitu, tetap dia mengambil dunia benar. Dari pembahasan itu sebagaimana tergambar dalam sidang BPUPK, beberapa anggota BPUPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam. Jadi dalam anggota itu juga mungkin anggota sembilannya ya, mungkin pemikirannya ini ya negara kita kan karena mayoritas Islam, ketika itu mungkin pengen ada landas syariat Islam itu ada di negara tersebut. Nah, sementara itu sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama dalam hal ini Islam sebagai dasar negara. Tadi kan ya balik lagi, walaupun kita mayoritas ketika itu atau sampai saat ini mungkin agama Islam itu mayoritas di negara kita, tapi di negara kita itu tidak hanya Islam, agama yang ada gitu, ada agama lainnya yang kita sebut sama umum. Artinya ketika ingin menerapkan syariat Islam cukup kuat di negara kita, bagaimana dengan agama lainnya nantinya? Makanya dia jadi perdebatan di situ. Nah, tapi dari rapat dari panitia itu sendiri, yang memang mereka sudah mengadakan apa ya namanya rapat atau mengadakan forum gitu kan, musyawarah, betul-betul tadi di Jakarta yang dimana terdapat 7
kata dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. Jadi ada 7 nih poin yang terlahir dari situ atau kandungan yang terlahir dari situ, seperti itu. Itu yang asal mula terjadinya bagaimana Pancasila itu terjadi ya. Itu pertama, dan pokok pikiran BPUPK ada, lalu penelitian 9 seperti apa. Jadi BPUPK ini tadi ada beberapa tokoh nih yang menyampaikan. Kalau menurut Muhammad Yamin bagaimana, menurut Supomo bagaimana, menurut Soekarno bagaimana. Lalu dari sidang BPUPK itu ada lagi nih, atau dari badan itu anggota ini terbentuk lagi penelitian 9 yang punya keinginan juga nih, kalau Pancasila itu atau dasar negara itu inginnya seperti apa itu. Dan pada akhirnya dari 2 pemikiran atau 2 pembahasan ini terbentuklah Pancasila. Mungkin sementara saya sampai sini dulu. Kita coba apa ya, quiz ya, untuk merefresh lagi nih teman-teman sekalian, apakah tadi masuk atau enggak ada ngantuk. Karena ini pelajaran yang tadi bilang sangat ngerti ya. Ya bisa bilang menghafal seperti teman-teman, terlalu banyak teori, terlalu banyak apa jadi ngantuk segala macam. Kita coba ulas lagi sejauh mana teman-teman memahami untuk materi ini. Oke, sebelumnya ada yang mau lihat foto? Sebentar ya teman-teman ya, bisa saya siapin dulu. Bisa gampang kok, nggak perlu kalian nggak bikin kalian ngantuk kok. Oke, saya minta Rashid menjawab ya. Gampang aja kuisnya. Dari pembahasan tadi, dari apa yang disampaikan sama tokoh-tokoh tadi, ya. Saya akan menyampaikan dulu pertanyaan aja. Pertama, apa kesamaan nilai apa ya, satu kesamaan aja, satu kesamaan nilai yang disampaikan dalam pandangannya oleh Muhyamin dan Soekarno. Nah, perlu satu kesamaan itu kan? Yang satu ya, kesamaan. Terus yang kedua, apa sih sekarang? Oke, dulu lama ya. Oke, mungkin Rashid mau coba menjawab dari pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Satu itu Muhammad sama Soekarno ya, Pak? Ya, paling sama ini. Poin peri kemanusiaan. Kemanusiaan, betul. Jadi satu kesamaan yang bisa bilang kan, mereka sama-sama memandang tentang sisi
kemanusiaan. Nah, di Soekarno menyampaikan hal tersebut dan di Muhammad Yamin juga menyampaikan tersebut. Yang nomor 2 nih, coba kelas 3 kan sekarang lupa teman-teman kita bahas sejarah ternyata yang baru ini teman-teman malah ya ini gitu apa gitu. Kalau isi Pancasila, satu ketuhanan Maha Esa, dua kemanusiaan dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Pak Rashid coba betul dua-duanya, jadi saya kasih 2 bintang ya. Siap, kasih banget. Oke, di Inggris ini saya sampaikan tadi. Nah, kira-kira dari teman-teman dari penjelasan tadi ada yang mau ditanya nggak? Apa yang mungkin teman-teman belum pahami? Kita dulu ya. Apa yang teman-teman belum pahami mungkin dari ya bisa kita bilang bagaimana ceritanya nih hidup pendirian bangsa itu bisa terjadi gitu, atau apa yang teman-teman masih penasaran gitu. Berarti yang mengajukan nilai-nilai itu cuma 3 mereka dia, Bang? Ya, kalau untuk tokohnya memang 3 tapi anggotanya banyak gitu. Tapi balik lagi tadi dalam PPOPK tadi, dalam badan tadi, anggota-anggota itu memang yang menyampaikan gagasannya tentang 3 tokoh tadi yang tadi disampaikan dari si Muhammad Yamin seperti apa, si Soekarno seperti apa, Soekarno seperti apa gitu. Nah, teman-teman kalau mengenai biografinya atau latar belakang orang seperti apa itu ada di buku, nanti bukunya dibuka aja. Kira-kira nih anggota-anggota panitia 8 dan 9 ada yang tahu nggak? Mungkin jadi pertanyaan juga nih. Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Nah, kita sambil duduk ya. Kita mau saya catat di sini. Bebas aja, Pak. Bebas aja. Terima dulu. Oke. Untuk panitia 8 dulu ya. Catat aja deh. Panitia 8 yang takutnya keluar di ujian atau di soal review, mungkin teman-teman harus tahu juga. Itu yang pertama adalah Soekarno. Yang pertama adalah Soekarno, dan dia sekaligus menjadi ketua dalam panitia tersebut. Nah, yang ini ya, namanya Bang. Yang kedua, Ki Bagus Haji Kusumo, Hadi Kusumo. Yang kedua, Tu Bagus Hadi Kusumo. Lalu yang ketiga, Ki Haji Wahid Hasim. Teman-teman mungkin ada yang familiar, ada yang enggak namanya ya. Yang keempat, Sutarjo. Yang kelima, Maramis. Sorry, saya ada Muhammad Yamin. Terus Otto Iskandar Hatta dan Muhammad Hatta. Saya tulis lagi aja. Sini ya. Iya. Otto Iskandar Hatta dan Muhammad Hatta. Teman-teman yang familiar banget yaitu Hatta dan Soekarno ya. Nah itu tokoh-tokoh yang ada di panitia 8. Nah untuk 9 ini saya sebutin aja ya. Teman-teman
Khamis, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Abu Kahar Muzakir, Abi Kusnul, Cokro, Sujoso, Haji Abu Salim. Teman-teman sudah dari atau sambil nyari ya. Itu orang-orang yang jadi di panitia 8 dan 9 ini kurang lebih tokoh-tokohnya ada yang hampir sama, tapi ada juga yang berbeda seperti itu. Dalam perjalanannya mungkin dalam perbedaan pendapat itu akhirnya terjadinya perubahan dalam struktur kepanitiaannya. Nah ini untuk pembahasan tentang bab Pancasila, tapi ini kita masih membahas tentang dari ide pendiri bangsa, tentang dasar negara. Nah karena keterbatasan waktu teman-teman, nanti untuk topik berikutnya itu penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa, peluang tantangan dalam penerapan Pancasila serta proyek kewarganegaraan. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya aja ya. Nah, jadi nanti teman-teman disiapin kira-kira baca dulu aja di rumah kalau yang ada kesempatannya, bisa disebutin aja. Nanti kan minggu depan kita bahas dan saya akan buat pertanyaan juga seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Teman-teman sih minta ratingnya ya. Untuk penilaian saya juga, nantinya sayanya dari rating itu akan mendapat feedback seperti apa dari teman-teman. Apakah memang cara menyampaikan saya atau cara jalan saya ini masih ada yang kurang, atau materi yang disampaikan itu masih ada yang kurang, kita coba saya perbaiki seperti itu.